Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-6 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melanjutkan dari Q ya. Jadi di pertemuan ke-5 kemarin kita membahas terkait Q dari sisi array atau menggunakan linked list. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa array ini bisa digunakan ya terkait konsep dari Q itu sendiri, dengan catatan yang di sebelumnya itu kita hanya menggunakan satu jenis ya, satu jenis ini ya satu array saja tanpa menggunakan prioritas ataupun kita menggunakan circular queue ya. Jadi kita pemikirannya itu dia akan balik lagi dalam array tersebut, kalaupun array ya. Tapi saya ulangi, ini adalah struktur data untuk queue. Jadi sifat yang ada pada struktur data itu sudah bukan array, seharusnya kan sudah bukan array ya. Nah, ini ada jenis struktur data baru, jadi teman-teman bisa cek di sini, yaitu priority queue. Jadi di sini dia memberikan nilai pada urutan yang ada ya. Jadi dia memberikan nilai. Jadi misalkan walaupun yang pertama itu adalah sebuah objek tertentu, misalkan A, B, C gitu ya, tapi yang didahulukan dengan nilai tertentu, berarti kita memberikan nilai atau indeks pada array, kalau logikanya array tadi ya. Ataupun kita memberikan tipe data lain pada sebuah linked list. Jadi misalkan di node itu ada simpul A gitu, Anda tambahkan simpul B khusus untuk nilai. Nah, itu pun bisa. Ya, priority queue. Jadi tetap kita menggunakan syarat yang paling utama, yaitu first in first out ya. Jadi sama. Jadi cuma ditambahkan lagi ada n dimensi yang lain. Jadi misalkan Anda menggunakan X dan Y, itu saya kira cukup ya, cukup mudah dimengerti seperti itu. Nah, di sini penjelasannya kalau teman-teman lihat, berarti setiap item memiliki prioritas ya, dan saling terkait dengan objek tersebut. Terus dengan syarat ya yang kedua, yaitu dengan prioritas paling tinggi ya, dia akan di DQ dulu sebelum prioritas yang ada di bawahnya. Nah, berarti kalau ada penilaian misalkan objek ABC, maka ada prioritas dulu yang di dahulukan, di DQ kan. Jadi kalau yang kemarin itu kan memang sifatnya ada NQ sama DQ. Analoginya itu bisa dilakukan misalkan pada ini, pada misalkan Anda mau ini ya, mendahulukan yang ini apa, lansia misalkan. Nah, didahulukan dulu mendapatkan tempat duduk, misalkan di dalam pesawat ada khusus tempat duduk untuk lansia, berarti kan dia tetap diprioritaskan walaupun urutan waktu masuk ke dalam kabin pesawatnya itu memang sudah terurut ya, tapi kan ada sendiri dari tiketnya, misalkan khusus lansia misalkan, atau yang dengan tempat duduk warna hijau misalkan. Nah, itu kan contoh aja. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada prioritas walaupun dia memiliki sifat dari queue. Nah, untuk sifat-sifat yang lain pada struktur data ini sama ya. Jadi waktu kita melakukan insert, maka pada metode yang Anda gunakan itu juga tetap ya ada dua data atau objek atau tipe data yang di dalamnya menggunakan item dan prioritinya. Nah, ini pun sebenarnya kan tergantung kita ya, waktu kita membuat program, struktur data ini tujuannya untuk apa, itu baru kita bentuk di dalam programnya. Nah, terus kita juga harus menentukan prioritas yang paling tinggi ya. Jadi kalau pengecekan biasa tidak ada masalah, ataupun Anda menggunakan sorting pun tidak ada masalah. Yang jelas algoritmanya demikian, jadi urutannya demikian. Kita menghapus penandanya kalau memang sudah bukan paling tinggi, berarti kan ada penanda di sana. Misalkan objek A dia nilainya memang paling tinggi, objek B paling bawah, objek C baru yang nomor 2, maka ada penanda untuk yang paling tinggi.
saat objek itu sudah di DQ. Berarti kan dihilangkan, berarti ada tambahan 1 nanti di dalam metode yang Anda gunakan. Metode yang lain ini adalah metode bawaan dari setiap struktur data yang memang dibutuhkan ya, mulai insert ya, terus remove dan lain-lain. Ini tadi penjelasannya ya terkait kebutuhan dari priority queue. Nah, ini sebagai contoh ya, ini bisa dibaca. Jadi setiap elemen yang memiliki nilai paling tinggi ya, maka dia akan diberi tanda sebagai priority element ya, jadi yang paling besar nilainya. Nah, tapi pada kasus yang lain kita dapat mengasumsikan yang paling rendah adalah yang paling tinggi. Jadi kalau Anda kemarin itu model seperti itu, berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Jadi tinggal kita memandang headnya itu sebagai first in atau tidak. Berarti kan tergantung kita ya. Kalau sampean teman-teman ini waktu stack itu first in maka dia last out, berarti ya harus sama dengan queue yang Anda pakai, sehingga Anda nanti tidak bingung ya waktu menggunakan pada kasus yang lain, karena kalau Anda menggunakan linked list ya harus disesuaikan. Jadi nanti jangan terbalik ya. Nah, terus di sini adalah contoh, saya kira sama dengan queue ya. Jadi di sini ada nilainya yang kita cek ya, karena di sini dengan nilai terbesar ya, nilai terbesar. NQ-nya dari sini 1, 2, 3. Ya kebetulan dia yang paling tinggi ada di paling atas ya. Oke, terus selanjutnya dia menghapus dari basis of priority. Jadi ada penanda bahwa di sana itu yang Anda gunakan yang paling maksimal sudah tidak ada. Kemarin kan penandanya kan hanya dia front atau rear saja kan. Jadi penandanya kalau dia sebagai front di depan berarti kan dia ini ya DQ, berarti yang di front ini kan penandanya digeser kalau di array. Tapi kalau di sini ada tambahan nilai yang paling besar dulu yang keluar. Biasanya bisa dicontohkan juga menggunakan heap ya. Heap sort misalkan itu kan menggunakan struktur data tertentu yang membandingkan antara nilai kanan dan kiri. Sama halnya dengan binary tree ya, binary tree atau binary search tree, maka dia ada algoritma membandingkan antara nilai satu dengan yang lain. Nah, ini juga tidak hanya array, berarti kan ada syarat di situ. Karena misalkan kita berpikir sebagai tree, maka kan kalau tree kan node-nya atau simpulnya atau struktur datanya itu kan tentu ada kiri dan kanan sama root ya. Berarti kalau misalkan yang kiri lebih kecil dari root, maka yang kanan lebih besar dari root dan seterusnya. Nah, syarat itu yang menjadikan adanya struktur data. Ya, syarat-syarat itu karena sifat yang kita butuhkan, sehingga tipe data yang kita punya dia tidak mengakomodir kembali. Nah, seperti itu. Jadi struktur data itu berangkatnya mulai dari memori hingga ke kebutuhannya. Nah, sekarang yang di Python sendiri itu kebutuhannya sudah yang paling sering digunakan, yaitu list ya. Ini tuple sama dictionary. Yaitu secara umum ya memang mudah digunakan dan sering digunakan, sehingga banyak yang menggunakan itu ya, banyak menggunakan struktur data yang telah dibuat. Nah, tidak lagi kan kita akan membuat sebuah C lagi ya. Untuk di realnya kan tergantung dari kebutuhan. Sehingga kalau memang struktur data queue pada sebuah program nggak digunakan ya, nggak bakalan digunakan pada program web misalkan ya, tidak harus juga dipakai gitu loh maksud saya. Tapi kan teman-teman sudah tahu bahwa struktur data queue itu seperti ini, priority queue seperti ini. Nah, ini adalah contohnya ya waktu kita melakukan insert. Nah, ini contohnya 5A, berarti kan di sana ada nilainya A ya. Kita insert lagi 9C, maka pindah ke kiri. Nah, kenapa? Karena ada prioritas nilainya tadi, karena nilainya 9 dia paling kanan. Kita masukkan lagi 3B, dia paling kiri karena nilainya
adalah lebih kecil dari nilai 5A. Seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa cara ya. Kalau yang ini kan caranya waktu Anda memasukkan, Anda mengecek ya. Teman-teman mengecek langsung dan langsung prioritasnya naik ya. Atau Anda bisa memasukkan dulu terus melakukan pengecekan. Nah, itu bisa. Ya, jadi dua hal ya, itu pun biasa digunakan juga di algoritma yang lain. Tapi pada priority queue ini karena waktu masuk itu harus sudah terurut ya, karena DQ-nya tadi berdasarkan yang sudah ada, sehingga algoritmanya ya menyarankan seperti ini. Jadi sebenarnya bisa di model yang kedua itu ya, sebenarnya bisa seperti itu. Nah, jadi di sini terurut ya, sudah terurut. Jadi tolong dicek di sini, teman-teman bisa baca sama-sama. Sewaktu kita mengecek yang paling tinggi yang mana, misalkan di sini mengambil yang paling tinggi karena 3B, karena nilainya itu adalah diambil yang dari yang terkecil. Ya, prioritasnya diambil dari yang paling kecil, prioritas teratas ya. Sehingga diurutnya ngambilnya dari kiri di sini. Kalau Anda hapus 3B, maka yang paling besar dia akan langsung pindah geser ke kanan. Ya, kalau ini tidak terurut ya berarti kan nilai tertingginya harusnya Q-nya nggak terpenuhi ya. Syarat dari Q-nya tidak terpenuhi seperti itu. Ya, jadi terurut dulu ya. Sama halnya dengan link list. Bat sebat meneng obat. Ya, seperti itu ya. Jadi sewaktu kita melakukan priority queue, berarti harus terurut dulu di dalam struktur datanya itu. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan circular queue. Jadi sebenarnya secara logika sama, dia hanya berbalik ya. Jadi kalau kita menggunakan array, maka array-nya ini yang nilainya sama. Nilainya sama itu kalau yang kemarin itu Q, kalau Anda punya banyak array, misalkan ada 100 array gitu ya. Maka misalkan sudah di DQ yang 96, berarti kan 4-nya itu ada isinya, yang 96 ini kan kosong. Nah, itu kan masih tetap. Nah, kalau Anda menggunakan saling terhubung, Anda bisa menggunakan yang namanya ini circular link list, itu juga bisa ya. Jadi dia tetap balik lagi, yang penandanya saja yang berbeda di headnya seperti itu. Jadi dia kembali lagi antara rear dan front itu saling bersamaan. Jadi istilahnya tujuannya itu menyimpan memaksimalkan dari penggunaan array kalau di sini ya. Nah, jadi memang ada struktur data yang seperti itu. Coba teman-teman buka lagi ya, teman-teman buka lagi yang ada di link list. Kalau Anda gunakan link list semua ya, maka ada yang namanya single link list, double link list, kemudian circular link list, circular double link list, dan seterusnya. Nah, ini juga penjabaran dari link list itu sendiri. Kalau teman-teman menggunakan kelas ya, metode kelas, maka sirkular ini ya dengan mudah bisa langsung dibaca ya, karena kan dia akan memanggil diri dia sendiri. Seperti yang ada di praktikum 3, kalau Anda cek itu di situ menggunakan kelas ya, kelas untuk sebuah list, bukan link list, listnya itu dia menggunakan kelas seperti itu. Maka front dan rear itu akan selalu berdekatan ya, walaupun di dalam array, kalau menggunakan array ya, ini kalau menggunakan array maka tetap ada array yang kosong di sini ya. Nah, tapi pendekatannya yaitu kalau sirkular maka sebelumnya atau sesudahnya DQ, maka dia akan langsung terhubung dengan rear dan frontnya seperti itu. Jadi memang karena array kita kan menggunakan indeks, tapi karena kita menggunakan link list ya, berarti kan tidak perlu indeks ya, kita langsung di preview sama next ya. Anda nextkan saja ke yang selanjutnya ya, Anda nextkan ke yang selanjutnya, jadi nextnya saja. Tapi di sisi
listnya, misalkan listnya itu adalah ABC dan B-nya Anda hilangkan, dan sirkularnya itu kan harusnya dari A ke C. Nah, itu B-nya itu sebenarnya tetap ada selagi Anda tidak menghapus, seperti itu. Itu kalau di linked list. Nah, kalau kita di array tentunya seperti ini ya. Kalau di array berbeda terkait front dan rear-nya saja ya. Kalau misalkan di sini ada array yang kosong ya tetap analoginya dia tetap di nilai array ke 5, 6, 7 ini kosong, yang diisi yang front sama rear ya. Jadi tetap dia terkait penanda ya, penanda atau penanda dari front sama rear-nya. Nah, tapi kelemahannya ya tetap di sini array tetap kosong ya. Berarti ada 2 pointer kalau di sini, maka dia merujuk pada front dan rear. Seperti itu, rear elemen Q dan ya, jadi dia menggunakan set front dan rear. Nah, kalau Anda menggunakan NQ, algoritmanya juga tetap sama ya, pengecekan full atau kosong tetap dilakukan. Kalau misalkan di array berarti kan dia urut ya, ada algoritma dia ngurut mulai dari front sampai ke rear. Nah, setelah rear min 1 atau plus 1 baru Anda bisa memasukkan nilainya di array tersebut. Jadi selanjutnya waktu Anda melakukan DQ juga sama. Jadi ngeceknya ya tetap dia mulai dari front ya hingga dia masuk di rear. Jadi sirkular itu bukan berarti Anda bisa seenaknya langsung ngecek di array kesekian, enggak ya. Itu tetap sama. Bedanya waktu nilai dari sirkular ini penuh ya. Kalau nilai dari sirkular ini penuh, maka kan ada pengecekan itu bahwa nilai dari array-nya penuh ya, dan dia akan berhenti. Jadi dia menandai bahwa sebuah Q itu sudah tidak diizinkan lagi untuk menambahkan dari data Q tersebut ya. Misalkan di sini ada frontnya, rear-nya 1 ya, kita NQ1, selanjutnya kita tambahkan lagi ya, jadi kita NQ2, maka rear-nya adalah di 2, kita tambahkan lagi dan seterusnya sampai ke 5. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut ya, depannya adalah di 1. Nah, kalau kita hilangkan ya sama saja, frontnya saja yang dibalikkan ke sana. Nah, tapi secara array dia sama kan, jadi tidak bergeser lah. Kalau yang sebelumnya kan kita balik ya, kita balik terus frontnya itu yang hilang ya. Nah, kalau ini nggak ada pergeseran sama sekali, kita masukkan coba dari depan ya, front, nah, dan seterusnya, front ke belakang ya, bukan dia menambahkan lagi frontnya yang ada di belakang dan sampai ke rear. Nah, maka kalau di sini front terus Anda tambahkan lagi, apakah dia nggak masuk di sini ya? Dia balik lagi ke sini ke nilai array yang sebelumnya. Jadi di sini tetap ya, yang dimaksud sirkular itu ya di analoginya saja. Jadi lokasi array-nya sebenarnya sama. Itu kalau di array ya, saya ingatkan kalau di array. Dan ini tipe datanya sama sebenarnya ya, array ya. Bukan circular queue. Nah, kalau Anda menggunakan yang namanya linked list, itu akan nampak sekali. Tapi logikanya iya, logikanya benar. Logikanya dia adalah circular. Ya, tapi dengan penggunaan array seperti itu. Jadi sering saya ingatkan bahwa konsep dari struktur data itu ya memang bisa diimplementasikan dengan berbagai cara ya, tergantung dari kita sendiri. Oke ya, jadi sampai hari ini ya, sampai ini kita sudah mengetahui bahwa antara stack, queue dan yang lain itu adalah sebenarnya logis bahwa ada suatu sifat dari struktur data baru sehingga Anda dipaksa untuk membuatnya.
Pak, misalkan waktu saya mau bikin program ini struktur datanya sudah ada, ya udah dipakai aja. Anda bahkan nggak perlu membuat struktur data lagi ya, kalau memang sudah ada. Nah, misalkan list ya di Python ini Anda kan diizinkan untuk ngetik apapun, terus tidak membuat batasan pada array ya. Kalau list itu Anda gunakan sebagai array maka nggak ada batasan ya. Terus di list ini juga berlaku mapping ya. Kalau di Python itu dia diizinkan untuk melakukan map dari list ke list yang lain. Nah, ini kan juga struktur data sebenarnya ya. Nah, tapi kita disediakan sehingga kita tinggal menggunakan. Ya, tapi kalau di mata kuliah struktur data, Anda seharusnya membuat, dan membuat itu langsung dinilai oleh asisten. Oh iya, ternyata ini yang Anda kerjakan adalah struktur data, bukan kelas ya. Namun memang ada kebijakan ya di berbagai tempat ya, Anda bisa menggunakan kelas dan dia menunjukkan bahwa oh ya logikanya ini stack gitu. Misalkan di sini ya, bukan first class tapi kita coba link queue ya ini. Nah, queue-nya di sini kan dia tetap menggunakan link queue, enqueue, dequeue ya, membuat main. Oh, ini ada contohnya aja ini, menggunakan metodenya. Jadi di sini bahasanya ya tetap ya, dia menggunakan metode ya. Metode di sini, terus Anda menggunakan dequeue, enqueue ya, tetap di sini insert ya. Listnya insert last, new first last list ya. Dari the list berarti dia menggunakan delete first, dia menggunakan oh ini. Nah, ini sebenarnya logikanya, maksudnya ini adalah first last list. Jadi di sini ada firstnya 0, lastnya 0 lah, maka di sini dia menggunakan listnya itu ada di sini ya. Jadi dia memanggil first last list dalam first last list sendiri. Jadi logikanya memang dia adalah link list karena dia memanggil objek dia sendiri. Tapi secara program ini memang berupa kelas ya. Jadi apakah kelas ini adalah struktur data ya, kan tentunya secara pasti kan ya berbeda ya, tapi kelas memang bisa digunakan. Bahkan di bahasa Java sendiri itu sudah sangat didukung ya terkait struktur data ataupun library yang baru yang sebenarnya Anda tinggal menggunakan ya, Jadi tidak harus Anda membuat. Namun ya itu tadi, karena mata kuliah terstruktur data ya, teman-teman harus tahu kalau Anda menggunakan stack seperti apa. Di modul-modul yang Anda pakai ini saya cek memang dia juga menggunakan ini ya, library, misalkan queue sama link list di sini kan sudah dipakai juga. Jadi kalau Anda sudah memakai ini kan tentunya tinggal add, tinggal remove gitu ya, tinggal menggunakan saja, dan ini sudah masuk ke dalam objek key ya. Kalau di sini contohnya objek key, maka dia adalah sebuah link list. Nah, memang ini adalah link list ya, link list. Tapi kan secara proses yang di dalam teorinya itu sebenarnya Anda membuat struktur data baru, nah itu kan tidak nampak sebenarnya. Pointernya juga nggak nampak kan, dia nampaknya sebagai kelas dan metode dan objek seperti itu. Bedanya itu ya. Jadi struktur data bukan yang ini, tapi konsepnya ini. Jadi diingat-ingat ya, kalau Anda akan membuat sebuah program nantinya. Di endingnya sebenarnya itu sudah terselesaikan kalau memang di sistem informasi atau di rekayasa perangkat lunak, maka terselesaikan dengan yang namanya database ya. Sudah terselesaikan itu terkait tipe data. Jadi tipe data yang tidak diakomodasi oleh program sebelumnya. Tipe data misalkan dengan sifat linked list, stack atau queue. Dan itu memang dasar dari struktur data. Terus yang terakhir untuk HashMap ya akan kita bahas di selanjutnya. Jadi kalau mapping itu sebenarnya sudah diberikan oleh Python sendiri waktu Anda sekarang kan juga sering menggunakan itu. Jadi sebenarnya yaitu struktur data waktu Anda melakukan mapping itu yang diakomodir oleh bahasa pemrograman tertentu. Jadi Anda tidak perlu bikin lagi untuk mapping fungsi, karena fx itu kan sebenarnya dasarnya dari fungsi matematis ya.
Waktu Anda menggunakan MATLAB juga demikian. Jadi apapun yang masuk pada fungsi tertentu dia akan menyelesaikan dari perintah yang di fungsi tersebut. Nah ini saya kira Anda sudah mengerjakan ya. Jadi mohon maaf ya, memang kemarin itu saya izin ya, memang izin terus ya tertulis juga. Jadi semoga nilainya bagus ya untuk praktikum, karena saya tidak mengikuti praktikum yang sebelumnya. Tapi saya kira penjelasan dari saya demikian ya. Jadi untuk implementasi dari struktur data itu silakan. Maksudnya Anda mau implementasi menggunakan apa silakan. Tapi dasar dari struktur data A, B, C ini teman-teman harus paham ya. Karena nanti waktu Anda menggunakan implementasi di realnya kan tidak selalu Anda menggunakan queue, walaupun dia sebuah antrian ya, misalkan tidak selalu antrian saya pakai aplikasi antrian gitu misalkan, ya udah saya pakai struktur data queue, ya belum tentu juga ya, karena di database itu kan Anda sudah bisa ini ya, Anda sudah tidak berurusan lagi dengan memori secara langsung ya, karena kan resource dari PC sekarang kan ya cukup besar seperti yang saya ceritakan di sebelumnya ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya untuk Q2 ya. Q2 ini terkait sirkular ya sama priority. Jadi memang di sini dicontohkan menggunakan array ya. Menggunakan array logisnya biar paham prioritasnya seperti apa. Ya, implementasinya sih kalau saya sih mending di linked list ya. Kalau saya seperti itu, linked list. Mungkin itu dari saya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu besok ya, itu kan kita akan membahas yang HashMap sebelum kita UTS seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang belum absen, saya persilahkan, yang belum silakan, ini mungkin belum refresh. Nanti yang teman-teman yang tidak hadir nanti videonya akan saya share, silakan dibaca kembali di video itu. Mungkin juga menjadi bahan untuk ini ya, untuk UTS nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya, atau waktu praktikum mungkin kita bisa ketemu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Apa? Apa, Vi? Alah, wis ono ae sik.